Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fika Ardila dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur-unsur biaya produksi yaitu 1. Biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya lain-lain atau biaya tambahan atau biaya yang tidak terkait langsung dalam proses produksi. Biaya overhead secara umum dibedakan atas 1. Biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun produksinya berubah. Yang kedua, biaya overhead variabel, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya lain-lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi atau HPP. Metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama adalah full costing dan pendekatan kedua adalah variable costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead atau tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum. Pendekatan full costing. Nah, bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead variabel, dan yang keempat biaya overhead tetap. Harga pokok produksi yaitu penjumlahan dari biaya-biaya tersebut. Kemudian biaya administrasi dan umum, kemudian biaya pemasaran. Yang kedua, variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan penghitungan biaya produk yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Nah, apabila digambarkan atau dibuat dalam tabel, maka hasilnya akan seperti ini. Penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan variable costing. HPP variabel adalah penjumlahan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Kemudian total biaya variabel yaitu penjumlahan dari biaya administrasi dan umum variabel, kemudian biaya pemasaran variabel, dan biaya non-produksi variabel. Maka total biaya tetap adalah biaya yang dijumlahkan dari biaya overhead tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Maka total HPP adalah jumlah keseluruhan dari total biaya tetap. Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat.
HPP per unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, pada satu kali produksi dengan HPP 1 juta dihasilkan 100 buah produk. Maka HPP per unit adalah 1 juta dibagi dengan 100, yaitu 10.000. Harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu 1. Harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju. Yang kedua, mempertimbangkan harga jual dari pesaing dan target pencapaian break-even point atau BEP. Serta yang ketiga, jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. 2. Pendekatan biaya atau cost-oriented approach. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup, pricing, dan break-even analysis. Yang ketiga, pendekatan pasar atau market approach. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.